Pinjol itu bukan bantuan, itu jerat yang dibungkus kemudahan. Sekali lu masuk pinjol, yang ditagih bukan cuma uang, tapi mental. Video ini mungkin gak enak didengar, tapi kalau lo lagi terikat pinjol, ini perlu lo dengerin sekarang. Terikat pinjol itu jarang dimulai dari gaya hidup mewah atau keinginan berlebihan. Kebanyakan dimulai dari kondisi kepepet. Saat kebutuhan datang bersamaan, sementara pemasukan berhenti atau nggak cukup. Di titik itu, pinjol terlihat seperti jalan tercepat dan paling masuk akal. Prosesnya cepat, terlalu cepat. Tanpa banyak pertanyaan, tanpa edukasi yang jelas, uang masuk ke rekening, dan untuk sesaat kepala terasa lebih tenang. Tapi sejak detik itu juga, waktu mulai berjalan melawan kita. Bunga mulai jalan, denda siap menyusul. Yang sering nggak disadari, banyak pinjol pakai sistem biaya harian. Artinya meskipun kita diam, utang tetap tumbuh. Saat jatuh tempo datang, angka yang harus dibayar seringkali sudah jauh dari pinjaman awal. Disinilah banyak orang mulai terjebak. Bukan karena nggak mau bayar, tapi karena nggak sanggup ngejar. Akhirnya muncul keputusan yang terasa logis saat itu. Ambil pinjol lain buat nutup yang pertama. Lubang ditutup dengan lubang yang lebih besar. Banyak orang nggak sadar kalau pinjol itu bekerja di saat mental lagi paling rapuh. Saat panik, orang nggak mikir panjang. Yang dicari cuma satu, masalah hari ini selesai dulu. Dan di momen itu, resiko jangka panjang jadi nggak kelihatan. Sejak itu, hidup pelan-pelan berubah. HP bukan lagi alat komunikasi, tapi sumber kecemasan. Setiap notifikasi bikin jantung berdebar. Bukan karena ada kabar baik, tapi karena takut ditagih, ditekan, atau dipermalukan. Yang bikin makin berat, tekanan ini nggak berhenti di angka. Ada rasa diawasi, dikejar, dan dipaksa kuat setiap hari. Bahkan saat lagi kerja atau bareng keluarga, pikiran tetap kepotong sama satu hal, utang yang belum selesai. Banyak korban akhirnya hidup dalam dua dunia. Di luar terlihat normal, masih bercanda, masih senyum, tapi di dalam ada ketakutan yang terus dipendam. Dan makin lama dipendam, makin besar dampaknya ke mental. Tekanan ini seringkali lebih berat dari utangnya sendiri. Orang jadi gampang cemas, susah tidur, dan mulai nyalahin diri sendiri. Merasa bodoh, merasa gagal, merasa seolah semua ini murni kesalahan pribadi. Padahal kenyataannya, banyak korban pinjol adalah orang yang lagi berusaha bertahan hidup. Kehilangan kerja, usaha jatuh, atau tanggung jawab keluarga yang berat. Bukan orang malas seperti stigma yang sering dilemparkan. Yang jarang dibahas, terikat pinjol juga bikin orang kehilangan kepercayaan diri. Bukan cuma soal uang, tapi soal harga diri. Setiap hari merasa salah langkah, merasa tertinggal, dan pelan-pelan lupa kalau dirinya juga manusia yang bisa salah. Masalahnya makin berat karena banyak yang memilih diam, takut cerita ke keluarga, takut minta bantuan, takut dihakimi. Padahal diam gak bikin utang berhenti, diam cuma bikin jeratnya makin dalam. Padahal langkah pertama untuk keluar bukan langsung lunas, tapi berani jujur ke diri sendiri, berhenti gali lubang baru, dan mulai cari jalan yang benar, meskipun pelan. Terikat pinjol bukan aib, tapi juga bukan hal yang boleh dianggap normal. Kalau lo lagi di titik ini, ingat satu hal. Kondisi ini bukan akhir hidup lo. Tapi kalau terus dipendam, dampaknya bisa kemana-mana. Ke mental, ke hubungan, ke cara lo melihat diri sendiri. Dan lo berhak keluar dari situ. Tulis "gue ada" di komentar. Video berikutnya, gue bahas cara realistis keluar dari jerat pinjol, tanpa omong kosong dan tanpa banyak kata motivasi.